Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kita Hamu-Hamku bersama Buya Asofa dan Yai Wahab. Perbincangan tentang sidik tidak pernah berhenti dan kita sudah beberapa kali episode membincangkan sidik, ternyata belum sampai kepada jeroani sidik dan begitu sulit untuk mencapai sidik hingga sampai seseorang diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran itu, jangan kau terlambat dan jangan sampai engkau menyesal, seperti yang disampaikan oleh Allah pada surat Al-Munafiqun itu, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini ada kaitannya dengan mensiddiqkan diri atau terjemahan orang-orang itu bersedekah gitu saja sudah cukup, Bu ya. Ya, kalau orang awam mau maknai wa anfiqu mimma razaqnakum itu karena orientasinya itu duniawi, mali ya. Ya, memaknainya ya, dan infakkanlah dari rizki yang telah kami karuniakan kepada kalian. Kalau orang awam ini ya mal. Rizki ini ku mal dunia. Iya. Tapi kalau orang khusus rizki itu ya pokoknya ya giti, ya pokoknya menginfakkan apa saja yang bermanfaat bagi orang lain dalam arti luas. Tidak hanya mal tapi juga jah, ya harta tahta, ya apa saja ini kan karunia dari Allah yang tidak boleh dinikmati sendiri, harus diinfakkan ke siapa saja yang berhak menerima atau yang membutuhkan, termasuk ilmu begitu ya. Iya, infak yang paling utama itu infak ilmu daripada mal. Tapi yang dimaksud di ayat ini ya keseluruhan min qabli ayatiya ahadakum al maut, sebelum kalian didatangi mati. Karena setelah mati, semua orang yang sudah mati itu pasti menyesal dan berkata, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Andai engkau akhirkan dari ajal dekat kami itu menjadi ditunda, niscaya akan benar-benar akan aku sedekahkan. Ini kalau diartikan umum ya. Dan aku akan berusaha menjadi hambamu yang layak diterima, yang soleh. Tapi kalau makna khusus ya, aku akan berusaha mencapai manzilah siddiq. Siddiq itu yang diduduki Abu Bakar As-Siddiq. Iya, ini yang kadang jarang ditemui oleh kita itu. Jadi kalau diartikan yang kedua itu tadi lebih mengena. Kenapa? Karena kan di iman itu ya intinya di siddiq itu. Bahkan di salah satu kitab itu, kalau nggak salah di Iqadul Himam itu, as-sidqu lubbul ikhlas. Memang. Jadi berharap dia bisa sampai ke makom siddiq itu agar ya memang, karena memang aku minas sholihin, artinya akhirnya amalnya layak diterima begitu. Iya. Nah, bisa pasti ikhlas. Iya. Jadi shodiq itu pasti mukhlis. Iya. Artinya gini, ya Irfani. Jadi kalau di lapangan itu, saya itu paling seneng ini. Paling seneng jadi aku engko ae temen nek wis rada tuwek. Alah, si aku sik enom ae wis pokoke ngaji. Itulah sama saja dengan tadi la jaling qarib ini. Gimana itu, Bu ya? Jadi ya itu karena belum meninggal. Kalau meninggal kebalikannya. Artinya belum merasa kapanpun didatangi kematian. Iya, padahal itu rahasia. Padahal maut itu rahasia, nggak ada yang tahu. Kok bisa berkata begitu itu? Ya. Ya. Itu kalau dihubungkan dengan mutu qabla anta mutu itu gimana? Merasa matilah. Lah iya. Matilah agar engkau tidak menyesal seperti orang
ya yang disinggung tadi. Nggih. Kalau melaksanakan perintah mati sebelum mati, pasti kemudian maksimal akan membuktikan kesidikannya tadi itu ya. Hingga sampai puncak ya siddiq al-kubro, siddiqiyah kubro. Iya. Jadi ingat ya. Jadi kalau memang ketika kita merasa masih hidup lama, saya jadi teringat salah satu hadis itu bahwa malaikat maut itu setiap harinya mengintai kita 70 kali. Iya. Berarti kalau 70 kali itu artinya tadi kalau agar tidak laula akhartani ila ajalin qarib, itu fa asotaka wis. Gitu ya. Iya. Artinya cek kono. Ya apa kono? Ya apa kono. Mudah sekali itu memahami itu. Ya merasalah sudah mati kemudian disidang. Kemudian ditemui malaikat dan seterusnya sebagaimana yang sudah diterangkan di Al-Qur'an hadis itu. Ya sudah. Setelah itu merasalah dihidupkan lagi ini. Ya kan sudah cukup itu. Kemudian maksimalkan. Enggak. Boleh ditarik kesimpulan bahwa salah satu dari ciri shodiqin itu adalah senantiasa mempersiapkan diri untuk hidup setelah matinya, begitu. Betul. Yang dilakukan itu untuk kehidupan mati kehidupan. Jika belum begitu, ya belum sidik kepada Allah juga. Itu namanya diberi kesempatan disia-siakan, itu namanya nggak sidik namanya. Tinjauan shodiqin dari sisi kesiapannya dari sisi kesiapannya untuk kehidupan nanti di akhirat ini. Berarti shodiqin itu sudah serasa hidup di dalam alam akhirat itu begitu. Bukan ka'annahu akhirat itu lebih dekat dari pandangan matanya daripada dunia, daripada langkahnya. Jadi ya seakan-akan sudah di depan mata. Ya seperti sahabat Harisah itu. Ya persis seperti sahabat Harisah itu. Kata Nabi kan anyep sudah. Anyep. Sudah tak berasa lagi dunia itu karena kesidikannya kepada Allah itu. Ya kata Nabi itu kan gitu. Jadi ketika engkau ingin melihat orang yang disinari cahaya Allah dengan keimanan, lihatlah Harisah. Nah, berarti Harisah itu ya minas shodiqin. Artinya yang pertama ukurannya kalau Harisah itu tadi kan sudah tidak ada nikmatnya hidup di dunia ini. Ya anyep, nggak ada tak terasa manis. Karena jadi merasa ini sudah tidak bisa menikmati duniawi begitu ya. Mati rasa di duniawi itu mati rasa. Iya, ternyata sudah mati rasa. Ternyata Buya itu sering menerangkan itu. Iya, itu sudah sering menerangkan itu bahwa seorang yang berhasil menciptakan dalam dirinya atau diberi anugerah dalam dirinya siddiq itu sudah tidak merasakan sesuatu di dunia ini. Dunia tak menjadi nikmat. Ya tadi yang disampaikan oleh Hakim tadi istinsyaku afillah wa husnudzon tadi sudah nikmat ma'arwahu syai'in fi qulubil shodiqin itu ya itu nikmatnya. Yang menyegarkan ruhnya hatinya siddiqin. Iya. Menjalankan perintah-perintah ya itu nikmat itu. Karena dari nikmat itu kesadaran menikmati rasa itu menjadikan lebih dekat lagi kepada Al-Mun'im. Nikmat itu mendekatkan, perasa nikmat itu lebih dekat ke Al-Mun'im, lebih dekat lagi. Kalau enggak mendekatkan ya bukan nikmat. Bukan nikmat itu ya. Dan bukan nikmat dan tidak siddiq. Kalau siddiq itu selalu akan lebih dekat dan lebih dekat. Tidak stagnan. Tidak stagnan. Jadi sir wala takif bener itu. Buya, ketika seseorang ingin mencoba mendekati siddiq itu dalam konteks kesiapan kehidupan nanti di akhirat hingga sampai tidak terkena penyakit menyesal tadi loh. Nah, menyesal tadi itu loh. Di samping usaha
zahir, juga usaha batin yang itu disebut nikmat imdadi misalnya. Ya. Bagaimana mengoptimalkan nikmat imdad untuk bisa menyiapkan dalam kehidupan nantinya itu. Ya cukuplah rasakan bahwa Allah itu Sami'un, Qoribun, Raqibun, Atidun, Syahidun, Aliyun. Ya la ilaha illa anta, Allah itu di depan terus. Ini yang 24 jam nggak pernah merem, berharap kita lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi dan terus. Kalau kesadaran musyahadah itu kuat, ya itu yang mendorong ingin lebih baik dan lebih baik terus. Saya ingin kembali menegaskan di yang tadi agar tidak menyesal tadi itu. Laula akhartani, biar tidak seperti itu ya. Saya jadi ingat di wasiat Ayahanda Guru yang kedua itu Bu ya. Ya. Di situ berarti sodikin, minas sodikin ini adalah orang-orang yang benar-benar dalam hidupnya mendahulukan urusan Allah dan mengutamakan urusan akhirat. Termasuk firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini laka ini lisodikin ini. Iya. Kalau lil mukhlisin belum ya? Hampir. Jadi bagaimana prakteknya agar seseorang ini yang tanda minas sodikin paling tampak dari ayat tadi itu adalah mendahulukan urusan Allah dan mengutamakan urusan akhirat ini. Iya, ya wis jelas mengisi waktu dan tidak menyanyiakan, kemudian takdimul anfa fal anfa semal ahamu fal aham. Ya pasti pribadi yang mengutamakan kekekalan, keabadian itu. Jadi yang benar-benar mereka telah, yang kemarin disampaikan Buya itu adalah as-sodiq itu pasti al-alim. Wow, iya, pasti alim. Nah dari kealimannya itu kemudian ia tahu mana ini urusan Allah, mana ini urusan selain Allah. Tafriqatu umuri dunya, umuri akhirah. Nggak akan menjadi sodiq kalau nggak alim. Nah, nggak mungkin. Bagaimana untuk bisa menerapkan wasiat Ayahanda yang kedua itu ya? Ya, biirsyadil mursidi, minta petunjuk guru. Kemudian siap melakukan itu kalau mau percepatan. Boleh sedikit untuk tasnya kalau wasiat pertama ingatlah Allah dan jangan lupakan Muhammad, ini kelas mukhlis. Ya, begitu. Kalau yang kedua ini dahulukan urusan Allah dan utamakan urusan akhirat, ini kelas sodik begitu. Ya, tapi yang pertama tadi masuk di yang kedua. Iya. Pasti mendahulukan urusan Allah daripada urusan selain Allah. Sedikit dijabarkan dengan kaitannya yang wasiat pertama. Ya, ingatlah Allah dan jangan lupakan Muhammad. Yaitu kesadarannya terus nggak pernah lupa diri, selalu sadar diri bahwa dirinya adalah abdi dan hamba itu 24 jam yang harus terus mengabdi dan menghamba. Kemudian pasti setelah kesadaran itu kuat, pasti mengutamakan urusan Allah dan pasti mendahulukan urusan Allah dan mengutamakan urusan akhirat. Ya ini nggak peduli atau anak istri kadang-kadang itu mengganggu kita atau apa itu, ya nggak peduli, nantinya disadarkan, diingatkan. Kemudian rela mengorbankan apa saja, waktu, tenaga, pikiran, harta benda dan sebagainya demi Allah dan demi kehidupan akhirat yang didambakan itu. Sebenarnya cukup ringkas gitu. Iya. Jadi bagi kita jamaah as-sofa ini jika ingin meraih makom sidik yang sebelumnya makom ikhlas ya, manzilah ikhlas ya. Ya cukup dengan mengamalkan wasiat bener. Iya. Terima kasih
Pemirsa, kita akan masih meneruskan perbincangan kita tentang sidq, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, hingga tidak seperti yang disampaikan atau difirmankan oleh Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas solihin. Maka kita harus mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara mengamalkan secara utuh wasiat ayahanda guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.